materi yang pertama adalah syariah, fikih, dan hukum Islam. Dan untuk materi yang kedua adalah fikih ibadah. Materi yang ketiga, fikih muamalah. Materi yang keempat, fikih siyasah. Materi yang kelima adalah fikih munaqahat. Materi yang keenam, jinayah. Materi yang ketujuh, mazhab-mazhab fikih. Materi kedelapan, mazhab Hanafi dan Maliki. Materi yang kesembilan, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan materi yang terakhir adalah mazhab-mazhab lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Miftahul Iwanah dari kelas Hukum Keluarga Islam D, nomor induk mahasiswa 101200104. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir dari studi fikih, yaitu mereview tentang salah satu materi di dalam studi fikih, dan di sini saya akan mereview tentang jinayah. Apakah teman-teman sudah mengetahui apakah jinayah itu? Secara etimologis, jinayah adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada harta, benda, jiwa, agama, akal, ataupun yang lainnya. Secara terminologis, jinayah itu adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara atau agama, baik yang berkenaan dengan jiwa, agama, harta, maupun yang lainnya. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukuman pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau takzir. Orang yang melakukan kejahatan disebut jani apabila pelakunya adalah laki-laki dan janiyah apabila pelakunya perempuan. Jarimah itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu jarimah al-hudud, jarimah al-qisas atau diyat, dan jarimah takzir. Jarimah al-hudud. Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melakukan larangan-larangan tertentu. Yang pertama adalah larangan berzina. Zina itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya itu sudah menikah, dan hukuman yang harus diterima oleh para pelakunya adalah dihukum rajam sampai mati. Dihukum rajam itu sendiri adalah hukuman dilempari batu sampai pelakunya itu mati. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan atau zina yang pelakunya itu belum menikah, dan pelakunya itu wajib dihukumi deras sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dera itu sendiri adalah dicambuk, maka pelakunya itu wajib dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan di wilayah tertentu atau tidak di sekitar orang-orang di sekitarnya selama 1 tahun. Nah, tujuan diasingkan ini adalah untuk menimbulkan efek jera pada para pelaku. Yang kedua adalah menuduh orang lain berbuat zina atau khozaf. Seseorang wajib dikenakan hukuman had atau karena mereka itu menuduh seseorang telah melakukan perbuatan zina, padahal belum tentu orang yang tertuduh tersebut melakukan perbuatan zina.
ia wajib dikenakan hukuman atau had sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka dan 40 kali bagi hamba sahaya. Yang ketiga adalah larangan meminum minuman keras. Orang yang meminum minuman keras akan mendapatkan hukuman yaitu dera sebanyak 40 kali apabila ada 2 saksi orang laki-laki atau pelaku itu sendiri telah mengakui bahwa mereka telah melakukan atau minum minuman keras. Yang keempat adalah larangan mencuri. Padahal di dalam agama Islam mencuri itu tidak dibolehkan. Tetapi Islam memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang atau pelaku-pelaku yang telah melakukan pencurian, yaitu potong tangan. Untuk pencurian yang pertama yaitu potong tangan kanan, pencurian kedua potong pergelangan kaki kiri, pencurian ketiga potong tangan kiri, dan pencurian yang keempat adalah potong pergelangan kaki kiri. Yang kelima adalah al-bagyu atau pemberontakan, adalah kaum yang tidak taat kepada imam muslim atau khalifah karena adanya kekeliruan atau keraguan paham. Dan apabila dalam negara Islam itu terdapat kaum bugot, maka dia wajib untuk diperangi. Yang kedua adalah jarimah al-qisas atau diat. Qisas itu sendiri adalah hukuman atau pembalasan yang setimpal yang harus dibayarkan terhadap pelaku kepada korbannya. Seperti contoh, apabila kita melukai gigi, maka pelaku wajib mengganti dengan gigi. Apabila kita melukai tangan atau anggota tubuh yang lain, maka pelaku itu wajib mengganti tangan atau anggota tubuh yang lain sesuai apa yang telah dia lukai. Pembunuhan yang terjadi itu terdapat pembunuhan sengaja, semi sengaja maupun pembunuhan yang tersalah. Jarimah qisas itu ada pembunuhan sengaja, artinya pembunuhan ini itu dilakukan atas niat atau dasar membunuh seseorang, baik dengan menggunakan alat ataupun tidak, tetapi menghilangkan nyawa seseorang didasari dengan niat. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang tidak adanya niat untuk membunuh seseorang, tetapi dia memukul bagian yang tidak mematikan, tetapi korban yang dipukul itu meninggal. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau tanpa maksud untuk membunuh seseorang itu. Seperti contoh, ketika kita menembak burung, maka yang ditembak itu mengenai seseorang dan seseorang itu meninggal dunia, maka itu disebut dengan pembunuhan tersalah. Yang keempat adalah pelukan sengaja, dan yang kelima adalah pelukan semi sengaja. Syarat-syarat wajib qisas yang pertama adalah orang yang membunuh itu sudah balik dan berakal. Yang kedua, yang membunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Yang ketiga, orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari orang yang membunuh. Dan yang keempat, yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Yang ketiga adalah jarimah takzir. Hukum takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis yang bentukannya adalah sebagai hukuman ringan. Jarimah takzir itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah jarimah hudud atau qisas atau diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Seperti contohnya adalah percobaan pencurian ataupun percobaan pembunuhan. Yang kedua adalah jarimah yang ditetapkan Al-Quran dan hadis namun tidak ditetapkan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, atau tidak melakukan amanat dan menghina agama. Yang ketiga adalah jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Sekian review tentang materi jinayah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.